Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah membunuh Ming Sun, Xiaoyan berhasil memusnahkan ancaman di reruntuhan beribulan. Sementara jimat pemakan jiwa pulih ke tingkat immortal, Yuru memulai ujian warisan beribulan yang berbahaya. Dan setahun kemudian dunia kultivasi bersiap menuju kompetisi sekte. Di sisi lain, Raja Suwalim merencanakan perang melawan Pavilion Fengxiang dengan memanfaatkan konflik Xiaoyan. Sementara itu, Qintian menelan roh pertarungan Minggu Abadi dan bertarung sengit dalam formasi Legiun Pencinta Naga. Dengan kekuatan pil hingga tingkat bangsian, Qintian melancarkan jurus pamungkas tangan kehidupan dan kematian untuk menaklukkan Minggu Abadi. Telapak maut kehidupan dan kematian. Setelah kekuatan Qintian melonjak drastis, wajah setengah abadi itu seketika berubah muram. Serangan pertama saja sudah seteror ini. Melihat serangan di telapak tangan Qintian yang semakin menyilaukan, burung Minggu Abadi tidak berani meremehkan. Dia perlahan memadatkan seluruh nyala api di tubuhnya ke dalam telapak tangannya. Dan dalam sekejap lahirlah gelombang kekuatan mengerikan yang tak kalah dari Qintian. Burung Minggu Abadi, matilah kau untukku. Beberapa saat kemudian Qintian merasa serangannya telah siap. Tanpa ragu dia mengangkat telapak tangannya dan menghantamkannya ke arah burung Minggu Abadi yang berwujud manusia. Jatuhlah, burung Ming Abadi juga tak kalah ganas. Dia langsung melemparkan serangan telapaknya, dan dua kekuatan mengerikan itu pun bertabrakan. Pum pum pum. Riak energi yang dahsyat cukup untuk memusnahkan siapapun terus menyebar. Gila, kau benar-benar memaksa kapten menggunakan teknik bertarung tingkat suci. Teknik suci ini pernah dipakai kapten untuk membunuh ahli setengah abadi sejati, kata Yemo sambil menatap serangan mengerikan itu. Serangan burung hantu abadi itu juga tak bisa diremehkan. Meski apinya bukan api suci, namun aura dokinya berkaitan dengan api suci. Orang ini jelas tidak sederhana. Tambah Yaufsin. Hahaha, puas kan? Qintian tahu jelas bahwa mustahil membunuh burung Ming Abadi hanya dengan satu serangan. Sebelum ledakan di langit mereda, tubuhnya langsung melesat menyerang lagi. Menghadapi kedatangan Qintian, burung Ming Abadi tampak sudah siap. Dia langsung mengubah bulu-bulunya menjadi serangan mematikan dan mendorongnya keluar. Bang bang bang. Bulu-bulu itu melesat seperti meteor, menutup seluruh jalur maju Qintian. Namun Qintian tetap memaksa maju, menggunakan 5 bola hitam putih kehidupan kematian yang mengelilingi tubuhnya untuk menahan serangan itu. Sial, karena aku sudah keluar dari runtuhan, sebaiknya aku pergi saja. Kalau tidak, aku bisa ditaklukkan Qintian ini. Setelah mengambil keputusan, sosoknya meledak menjauh, jelas ingin melancarkan serangan kuat lalu kabur memanfaatkan jeda. Binatang ini mau kabur. Qintian langsung menyadari ketika melihat serangan lawan melemah. Terima ini, 5 bola rasa kehidupan kematian. Qintian seketika muncul di samping burung Ming Abadi. 5 bola kehidupan kematian di tubuhnya terlepas dan menghantam tubuh lawan. Brum! Jeritan melengking terus terdengar dari burung Ming Abadi berjubah merah. Lengan burung Ming Abadi langsung dipenuhi aura pembusukan karena menahan 5 bola itu. Bajingan, kau mencari mati. Burung Ming Abadi murka, namun sebelum sempat bereaksi, Qintian kembali menghantamnya dengan telapak tangan. Setelah menerima 2 pukulan berat berturut-turut, tubuh burung Ming Abadi dipenuhi luka-luka kecil. Nafasnya melemah drastis. Kekuatan kehidupan kematian setengah abadi Qintian jelas telah melukainya parah. Api abadi. Akhirnya burung Ming Abadi tak tahan lagi. Dia tahu jika berlanjut, kekalahan hanyalah soal waktu. Setetes darah merah cerah menyembur dari sudut mulutnya. Lalu darah itu dimurnikan dan berevolusi menjadi seberkas api abu-abu. Api abu-abu itu tak memiliki kesadaran tuan, baru lahir dari darah. Dia seperti bayi yang terbangun dari tidur panjang, mencari target ke segala arah. Pergi. Burung Ming Abadi langsung mengendalikan api abadi abu-abu itu dan menyerang Qintian. Api suci, bagaimana mungkin? Melihat api abu-abu itu, Qintian langsung merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan. Dia memiliki api suci dalam tubuhnya, sehingga sangat peka terhadapnya. Api abu-abu di depan matanya adalah salah satu api suci. Pum pum pum. Api abu-abu menyerang Qintian. Meski hanya sebesar 1 meter, ruang dimanapun dia lewat runtuh. Qintian tak berani gegabah lagi dan langsung memanggil rekan-rekannya. Semua bantu. Yemo dan yang lain memahami keseriusan situasi. Mereka segera mengaktifkan formasi naga untuk mencoba menghancurkan api suci abu-abu itu. Qintian tua, lain kali kita bertemu. Aku pasti membunuhmu. Melihat kelompok Qintian sibuk menghadapi api suci, burung Ming Abadi langsung menghilang dari dalam formasi dengan sekali kilat. Namun dia tak menyadari, saat dia menghilang, 2 sosok juga diam-diam mengikutinya. Binatang licik ini. Qintian mengumpat.
Kapten, kita selesaikan benda ini dulu. Meski ini bukan api suci sejati, tetap tak bisa diremehkan, kata Yemo. Semua orang lalu bergabung menghadapi api abu-abu itu. Namun Gentian tahu, buruan itu benar-benar lolos dari tangannya. Memikirkan mangsa yang terbang begitu saja, wajahnya menjadi suram. Sementara itu burung Ming abadi telah berpindah ke pegunungan terpencil di tanah liar. Pepohonan dan rumput liar tumbuh lebat, jelas tempat sunyi tak berpenghuni. Aku tak bisa lagi menggunakan sisa api kehidupan dan kematian kecil ini. Kalau tidak, nanti bisa dilacak lewat sumber api di tubuhku, gumamnya sambil batuk darah. Api yang lahir dari darah tadi memang api kehidupan kematian, namun sebenarnya hanya api anak. Api kehidupan kematian sejati bahkan ditakuti para dodi. Sedikit saja tersentuh langsung musnah. Gentian sialan, lukaku kali ini terlalu parah. Sepertinya harus memulihkan diri baik-baik. Burung Ming abadi dulu bersila untuk menyembuhkan luka. Siapa di sana? Keluar. Tiba-tiba dia merasakan keberadaan di balik batu di depannya. Detik berikutnya sosok berjubah hitam perlahan keluar dari balik batu dan muncul di hadapannya. Burung Ming abadi benar-benar mudah ditemukan setelah ku cari kemana-mana. Pria berjubah hitam itu menepuk tangan ringan. Suaranya penuh tawa. Orang dunia hantu, burung Ming abadi mendengus dingin. Dia merasakan aura dingin dan menyeramkan dari sosok itu. Makhluk jahat luar wilayah itu sangat ekstrim. Namun dunia hantu dingin dan menyeramkan. Serahkan kekuatan dokimu. Pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat penggaris berat di punggungnya dan berkata kepada burung Ming abadi. Aura orang ini terlalu misterius. Bahkan aku tidak bisa merasakan kekuatannya. Sepertinya kali ini aku dalam masalah besar. Burung Ming abadi menahan rasa sakit di tubuhnya sambil menatap pria berjubah hitam di depannya. Pada saat itu penggaris berat di tangan pria itu memancarkan aura yang bahkan lebih suram. Setelah terluka parah dan terpojok, burung Ming abadi menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Sebagai Rodo, dia tahu bahwa jika dipaksa menyerahkan kekuatan aslinya, itu sama saja dengan ditelan dan dimusnahkan oleh pihak lain. Karena itu meskipun angkuh, dia tetap waspada terhadap sosok misterius dari dunia hantu yang muncul di hadapannya. Yang sebenarnya adalah Xiaoyan yang menyamar. Xiaoyan awalnya berniat menyegel burung Ming abadi menggunakan benda pemberian cangkih. Namun setelah mengikuti jejaknya bersama Mu Yingying dan melihat bahwa Rodo itu telah terluka berat, dia memanfaatkan kesempatan tersebut. Mu Yingying menjaga area luar agar tidak ada gangguan. Sementara Xiaoyan menyamar menggunakan energi hantu yang dipancarkan jimat pemakan jiwa di tubuhnya. Ketika berhadapan langsung, Xiaoyan segera menggunakan jurus kelima teknik penghancur langit 7 lapisan. Memanfaatkan energi hantu dari jimat pemakan jiwa untuk menciptakan sangkar ki gelap yang kuat. Sangkar ini berhasil menahan burung Ming abadi sepenuhnya. Bahkan api miliknya tidak mampu menghancurkannya. Dalam keadaan terkurung, burung Ming abadi mengejek bahwa Xiaoyan belum mencapai ranah dosian, sehingga mustahil menelan Rodo sepertinya. Namun Xiaoyan kemudian memperlihatkan kertas perak pemberian cangkih, yang merupakan tanda sekaligus kekuatan penyegel khusus. Melihat benda itu, sikap burung Ming abadi langsung berubah, karena dia memiliki hubungan sangat dalam dengan cangkih dan peri Xiaoyu yang dahulu membesarkannya. Setelah mengetahui bahwa Xiaoyan diakui oleh cangkih dan bahkan memiliki api suci, burung Ming abadi akhirnya mengakui Xiaoyan sebagai pewaris yang layak. Meski demikian, setelah memeriksa kekuatan asli Xiaoyan yang masih berada pada tingkat Dodi bintang 6 sempurna, burung Ming abadi menyadari bahwa Xiaoyan belum cukup kuat untuk langsung menyerap kekuatan Rodo. Penyatuan paksa hanya akan menyebabkan tubuh Xiaoyan hancur. Karena itu, dia menyarankan penggunaan kertas perak cangkih untuk menyegel dirinya sementara di dalam tubuh Xiaoyan. Dengan cara ini di masa depan saat Xiaoyan mencapai tingkat yang cukup, dia dapat menyerap kekuatan burung Ming abadi secara aman. Xiaoyan menerima rencana tersebut tanpa ragu. Dia membubarkan sangkar ki dan bersiap menjalani proses penyegelan yang berat dan menyakitkan. Burung Ming abadi pun memasuki tubuhnya dalam keadaan tersegel. Sementara jimat pemakan jiwa ditarik kembali. Di dalam cincin penyimpanan, Raja Naga Emas mengamati dengan puas. Dia mengetahui bahwa jika Xiaoyan terus tumbuh hingga cukup kuat, dia bukan hanya akan menyerap kekuatan Rodo burung Ming abadi, tetapi juga berpotensi memperoleh api keabadian miliknya. Sebuah kekuatan yang akan membawa manfaat besar bagi masa depan Xiaoyan. Dia yakin hari itu tidak akan lama lagi. Pada saat ini Xiaoyan berdiri dengan nafas lemah. Tubuhnya masih bergetar akibat tekanan kekuatan di hadapannya. Di depannya melayang sosok agung burung Ming abadi. Rodo kuno setingkat dosian sejati. Bahkan dalam keadaan memadat menjadi bentuk manusia, aura energi yang dipancarkannya tetap seperti lautan tanpa batas. Apa yang harus kulakukan? Tanya Xiaoyan pelan, suaranya serak namun tekadnya tak goyah.
Burung Ming abadi menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang namun syarat makna. Roh Dao seperti kami memiliki banyak atribut dan bentuk, tetapi pada hakikatnya kami hanyalah manifestasi kekuatan murni. Walau kini tampak seperti makhluk hidup, sejatinya aku hanyalah tubuh energi dengan kekuatan yang amat besar. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika kau menelanku, aku akan menjadi bagian dari kekuatanmu. Dan ketika kekuatanmu kelak mencapai tingkat tertentu, kau akan mewarisi sebagian atribut kekuatanku. Itulah esensi keberadaan Roh Dao. Xiaoyan memahami maksudnya, tetapi Burung Ming abadi menggeleng pelan. Namun dengan kondisi kekuatanmu sekarang, kau belum mampu menelanku. Satu-satunya cara adalah menyegelku di laudokimu. Mendengar istilah itu, Xiaoyan menutup mata sejenak. Lalu doki miliknya sudah bukan lagi ruang kosong biasa. Di dalamnya telah bersemayam kristal api suci, inti asal nyala ilahi, serta binatang api raksasa hasil pemampatan dokinya sendiri. Jika kini ditambah Roh Dao karena setingkat dosian, keseimbangan di dalam tubuhnya akan menjadi sangat rumit. Bersiaplah, ujar Burung Ming abadi serius. Menyegel Roh Dao tidak memakan waktu lama, tetapi penderitaan selama prosesnya bahkan bagiku pun sulit dibayangkan. Apalagi bagimu yang baru Dao di bintang 6. Xiaoyan tersenyum tipis, tatapannya tetap tenang. Aku Xiaoyan, tidak pernah takut. Burung Ming abadi mengangguk puas. Baiklah, setelah penyegelan, kesadaranku akan tertidur. Aku hanya akan bangun saat kau cukup kuat untuk menelanku sepenuhnya. Selama itu, rahasiakan keberadaanku. Jika orang lain mengetahui ada api suci tersegel di tubuhmu, mereka bisa membelah perutmu untuk merebutnya. Xiaoyan mengangguk mantap. Dia paham kekuatan sebesar ini adalah berkah sekaligus bencana bila terungkap. Masukkan kertas misterius itu ke laudokimu, perintah Burung Ming abadi. Xiaoyan segera memanggil benda perak pemberian cangkih. Saat kekuatan jiwanya menyentuhnya, cahaya perak menyilaukan meledak keluar, seperti bintang kecil yang baru lahir. Hati-hati, itu artefak penyegel tingkat tinggi, kata Burung Ming abadi. Tanpa ragu, Xiaoyan membungkus kertas itu dengan kekuatan jiwa dan mendorongnya masuk ke laudoki. Seketika ruang batin itu bergetar. Di sana binatang api yang selama ini tertidur langsung membuka mata. Dia merasakan kehadiran asing itu memasuki wilayahnya. Aura panas dan liar memancar saat dia menatap kertas perak bercahaya itu dengan waspada. Runa-runa kuno muncul di permukaan kertas, berdenyut dengan kekuatan misterius. Tenang, benda itu bukan musuhmu, gumam Xiaoyan di dalam batinnya. Namun binatang api tetap mengaum rendah, jelas tidak menyukai tamu baru tersebut. Burung Ming abadi tiba-tiba berseru kaget. Ada sesuatu di laudokimu. Doki lamaku sudah hilang, jawab Xiaoyan. Yang tersisa hanyalah binatang api itu. Apa? Untuk pertama kalinya, roh kuno itu benar-benar terkejut. Bocah, apa kau tidak sadar dengan apa yang sudah kau capai? Dia menjelaskan dengan suara bergetar kagum. Biasanya para dodi harus memanfaatkan laudoki mereka secara paksa untuk menembus tingkat lebih tinggi. Namun laudoki Xiaoyan telah terkompresi secara alami menjadi binatang api raksasa. Bahkan kapasitasnya diperkirakan setara dengan laudoki ahli dodi bintang 7 tingkat sempurna. Itu berarti fondasi menuju dosianmu jauh melampaui orang biasa. Xiaoyan tersenyum. Penderitaan masa lalu saat memadatkan doki ternyata menjadi berkah tersembunyi. Cukup, saatnya menyegelku, kata Burung Ming abadi. Xiaoyan mengangguk. Dalam sekejap, Burung Ming abadi berubah menjadi arus energi merah menyilaukan dan mengalir menuju kertas perak di laudoki. Detik berikutnya, boom! Rasa sakit meledak di tubuh Xiaoyan seperti jantungnya tercapik. Energi Dao Xian terlalu besar bagi tubuh Dao di bintang 6. Bahkan dengan artefak penyegel, setiap seratnya terasa hancur. Bertahanlah, teriak Burung Ming abadi. Xiaoyan menggertakkan gigi hingga darah mengalir dari bibirnya. Aku pernah menelan api suci. Neraka seperti itu pun kulewati. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Nyala api suci langsung menyelimuti tubuhnya. Namun bukannya meredakan, rasa sakit justru berlipat ganda. Api bertabrakan dengan energi roh Dao dalam proses penyegelan. Pada saat ini jeritan menggema, tetapi Xiaoyan tidak mundur sedikit pun. Dia berdiri tegak di tengah penderitaan seperti batu karang dihantam badai. Anak ini sungguh luar biasa. Masa depannya tak terbatas, gumam Burung Ming abadi. Lalu dia sepenuhnya menyatu ke dalam kertas penyegel. 5 menit terasa seperti keabadian. Akhirnya energi di tubuh Xiaoyan mereda. Dia jatuh terduduk, terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan darah. Akhirnya berhasil. Fisiknya lemah sambil rebah di tanah. Xiaoyan, suara panik terdengar. Mo Yingying berlari mendekat dan melihatnya tergeletak. Berhasil, kata Xiaoyan sambil tersenyum pucat. Syukurlah, nafas gadis itu lega. Namun tepat saat dia menyentuhnya, pusaran tak kasat mata muncul tiba-tiba. Kekuatan ruang menelan mereka berdua dalam sekejap. Saat terseret masuk, Mo Yingying merasakan aura yang sangat familiar. Aura kakaknya.
Dan pada saat yang sama, di tempat mereka berdiri tadi, seorang tetua keluarga kerajaan misterius muncul dengan wajah murka. Sial, susah payah menemukan lokasi api suci dari Yanji, tapi tetap terlambat selangkah. Dia melompat menuju istana bawah tanah. Sementara itu, jauh di dalam pusaran ruang, Xiaolan dan Mu Yingying telah diselamatkan oleh Yanji. Dan tampaknya kini mereka telah memasuki wilayah terdalam istana bawah tanah, tempat rahasia baru menanti. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.